Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawaf Syauki Ahmad dengan NIM 3012010025. Kali ini saya ditugaskan oleh Bapak Syamsuddin, dosen dari mata kuliah PKN. Saya diberikan tugas untuk menjawab 5 dari 8 soal yang diberikan. Baik, saya akan menjawab pada soal pertama. Ada soal pertama yaitu pelaksanaan demokrasi kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang keberhasilan. Demikian menjelaskan pendapat saudara. Masyarakat madani tentunya dari yang saya tangkap itu adalah masyarakat yang kondusif. Tentunya demokrasi itu perlu situasi yang kondusif. Dimana jika situasi yang tidak kondusif, maka dinamika politik akan tidak baik dan tidak sehat. Lalu yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini, dengan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Kekurangan demokrasi saat ini adalah terletak pada kubu oposisi, di mana kubu oposisi itu saat ini sedikit dan bahkan gaungnya nyaris tidak terdengar. Di sisi lain, kubu yang pro pemerintah sangat banyak dan iklim demokrasi di Indonesia bisa dibilang saat ini cenderung tidak sehat, yang dimana banyak buzzer yang pro pemerintah yang selalu memuji pemerintah. Lalu jika kita mengkritik pemerintah, kita diserang oleh buzzer yang mengarah ke individu. Lalu sisi positif demokrasi saat ini adalah kebebasan pemilu, di mana pada zaman Orde Baru itu tidak ada. Lalu yang ketiga adalah letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Indonesia mendapatkan bonus demografi, yaitu penduduk yang besar. Penduduk yang besar ini tentunya harus diberi bekal keilmuan yang cukup. Maka dari itu, dalam hal ini pendidikan tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah dan kemandirian pangan. Jika kedua hal itu bisa dicapai, maka Indonesia memiliki keunggulan dalam hal bonus demografi dan kemandirian. Lalu yang keempat adalah dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID. Tentunya pemerintah telah mengimbau untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan memakai masker. Tentunya hal ini tidak cukup. Sementara itu pemerintah perlu memberikan stimulus dan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi, dan pemerintah harus berupaya keras untuk memperkuat ketahanan dalam bidang pangan agar mencapai kemandirian. Karena pada saat pandemi semua negara di dunia berusaha keras untuk menyelesaikan pandemi dengan cara mereka masing-masing. Lalu yang ketujuh adalah mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime. Masih merekam ya. Extraordinary crime, jelaskan dampak dari perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan menjelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Peran dampak korupsi dalam kehidupan masyarakat yang paling nampak adalah seperti kita mengurus perizinan perizinan pemerintah yang
Ya kita perlu yang namanya pelitian untuk memuluskan perizinan kita. Semisal kita tidak lulus tes, solusinya ya nyogok gitu. Lalu peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi adalah dalam mahasiswa ataupun masyarakat harus berperan aktif dalam, contohnya semisal melihat anggaran APBN maupun APBD, kita tentunya harus melihat anggaran itu agar tepat sasaran. Dan tentu jika ada sesuatu yang tidak seharusnya, tentunya kita masyarakat harus bersuara agar didengar. Lalu yang ke-8, pendidikan anti korupsi memegang peranan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi. Namun banyak kalangan menilai bahwa pendidikan anti korupsi masih belum bisa menjawab harapan dari masyarakat untuk tindak pidana korupsi. Berikan pendapat Anda dengan menawarkan strategi pendidikan anti korupsi yang menurut Anda efektif. Tentunya pendidikan anti korupsi itu tidak terlepas dari peranan yang namanya guru. Guru dalam hal ini harus harus memberi tauladan yang baik kepada muridnya. Semisal aduh tak tahu kali. Untuk soal nomor 8 yaitu contoh pendidikan korupsi yang menurut saudara menawarkan strategi pendidikan anti korupsi yang menurut Anda efektif. Agar pendidikan anti korupsi efektif yaitu adalah tentang bagaimana penindakan itu bisa berjalan dengan baik, agar dalam hal ini KPK bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa korupsi itu adalah buruk dan perlu dilakukan perbaikan sistem. Baik, saya kira itu saja. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.